Ya, kenangan nanti, ingatan dari Hinamori ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Bagaimana kabar kalian? Doakan kalian sehat selalu ya teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menjadi seorang Shinigami pengganti. Oh, bukan Shinigami pengganti lagi, menjadi seorang Shinigami Kurosaki Ichigo dalam membasmi para hulu, dan masih melanjutkan jalan cerita petualangan ya teman-teman. Karena ya seperti yang sudah jalan cerita utama tidak lanjut, andai gua paksa melanjutkan jalan cerita utama tanpa adanya cutscene, kurang lengkap ya teman-teman, kurang lengkap. Dan mungkin kedepannya kalau jalan cerita petualangan ini juga tidak lanjut cutscene-nya, mungkin kita akan bergeser apa gamenya, mungkin karena kalau sebatas gameplay saja hampir semuanya sama, mungkin beda di setiap karakter, tapi intinya sama, gameplaynya, battlenya hampir semuanya sama, cuma beda di mode gameplay kekuatannya saja. Kalau gameplaynya hampir semua sama. Oke, langsung saja capture 3 stack 3 capture 3 stack 7 ya teman-teman. Masuk pertempuran, kita pilih sini aja. Konfirmasi. Jadi kemarin akhir-akhir ini gua sering memainkan mode otomatis. Ya, sebelumnya gua nggak pernah memainkan mode otomatis sebelumnya. Dari awal sama main game ini gua nggak pernah nyoba, karena ya nggak seru aja kalau mainnya otomatis. Cuma ya itu akhir-akhir ini gua menggunakan otomatis, dan ada perbedaannya sangat signifikan terkait penggunaan otomatis battle dari game ini dengan manual. Ada perbedaan, entah mungkin HP-nya, mungkin device gua yang kurang kompatibel atau kurang cocok. Bentar, gua selesaikan ini dulu ya teman-teman. Nah, ketika otomatis, nanti kalian coba sendiri, pasti ada perbedaannya. Ketika otomatis, battlenya itu pergantian karakternya sangat cepat sekali, kayak nggak ada lawan bos, kayak nggak ada jedanya sama sekali, jeda atau selang waktu. Jadi setelah berganti karakter A ke karakter B, misal dari
karakter Ichigo ke karakter karakter yang lain. Perpindahan dari ketiga karakter ini cepat sekali teman-teman, kayak nggak ada jedanya sama sekali. Setelah gua coba sendiri secara manual itu sulit, pasti ada jeda waktu berapa detik. Nanti kalian lihat sendiri, ada durasi waktunya di karakter yang setelah kalian ganti, kalian amati. Masuk pertempuran. Wah. Level 50 sama level 64. Berarti nanti kita lawan dua karakter nih. Lawan 2 kali. Nah, gini aja. Pakai kombinasi yang baru. Untuk Kenpachi Jaraki kita pilih Bankai, lalu Yoroichi sama si Rukia. Untuk yang lawan siapa ini, si Kaku apa siapa ini, lupa gua. Ini pakai Ichigo. Salah loh, nggak bisa ya. Bentar. Gak bisa ya. Kalau sudah dipilih gak bisa. Berarti ini harus menggunakan ini satu. Oh, mungkin seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan di bagian karakter. Nanti setelah perpindahan karakter, setelah perpindahan karakter di bagian sini, nanti akan ada durasi waktunya. Nah, tuh 5 detik. Kurang ada sekitar 5 atau 4 detik. Mantap. Bentar. Langsung tinju aja. Nah, ini gua tunjukin di bagian pojok kanan atas ada A ini, kalian klik. Nah, ini kan otomatis. Ini perpindahannya sangat cepat. Nah, ini otomatis ini teman-teman. Jadi bukan manual. Mungkin ada di masalahnya ada di
devisnya mungkin, makanya pergerakannya terasa sangat lambat, atau bisa jadi skill gua yang kurang tanggap, mungkin saja. Kalau dibikin otomatis seperti ini, pergantian karakternya sangat cepat sekali teman-teman, nggak seperti kalau manual. Apakah bisa mengalahkannya atau waktunya cukup? Mantap, victory. Atau langsung lawan Kenpachi Daraki. Oh, langsung lawan Kenpachi Daraki teman-teman. Kita punya Yoruichi. Langsung ke pakai Bankai ya teman-teman. Juga Denzo. Damage-nya sudah lumayan tinggi nih si Ichigo ini. Gua udah naikin levelnya sampai level 80 untuk level karakternya, tapi yang lain belum. Oke, apakah setelah ini kita akan ada jalan cerita? Wow, lumayan ini. Atau berhenti sampai di sini? Loh, berhenti. Gak ada cerita sama sekali nih. Wah, dapat satu ikatan ini. Lanjut ini berarti teman-teman, karena nggak ada jalan cerita ini. Kita lanjut Kirimizi, pertarungan Kirimizi. Pertarungan apa ini? Kok gua gak pernah ingat ya. Kalau backgroundnya sih Abare sama Ichigo, pertarungan Kirimizi. Apa mungkin ini pas battle pertama kali di Seraite. Kok gua lupa ya?
Mungkin pertemuan pertama kali Ichigo dengan Abarai di Soul Society mungkin. Ya tuh teman-teman, kalau nggak ada ceritanya ini battle doang nggak seru nih. Yuk sampai 400 nih damage-nya ini. Ini ruang pelatihan di Soul Society nih. Ruang tempat pelatihan para Shinigami. Loh. Aduh, kalau sudah model unhit seperti ini kok sulit sekali, terasa sulit sekali. Kalau mungkin oh iya bisa. Mungkin kurang tepat aja. Oh, mau buat juga Tensu malah udah victory. Gimana ya? Ada ceritanya nggak ini? Kalau nggak ada ceritanya, nah ini malam tanpa tidur. Hati Hinamori selalu merasa tidak tenang sejak invasi Ryoka. Dia melihat Renji yang terbaring sakit tanpa tidur dan teringat dengan masa lalu. Invasi Ryoka. Apa mungkin ini invasi Ryoka? Kok gua lupa ya teman-teman? Kalian ingat gak teman-teman? Invasi Ryoka ini invasi apa? Siapa Ryoka ini? Dan ini Abarai sakit di tempat tidur. Apa mungkin ini kisah masa lalu Abarai waktu masih di camp pelatihan, belum menjadi wakil kapten ya teman-teman? Karena kalau dilihat dari pakaiannya ini masih pakaian kayak semacam anggota pelajar. Yang ingat tolong komen di bawah ya teman-teman. Invasi Ryoka. Momo Inamori. Loh, enggak. Jadi di awal tadi itu mungkin ya kenangan tadi, ingatan dari Hinamori ini. Nah, ya kan ini loh.
稽古で怪我したら元も子もないわ。 Ini ingatan dari Hinamori. Mungkin Hinamori ini punya perasaan pada Renji. Dan si Renji ini kayaknya punya perasaan pada Rukia, kayak semacam cinta segitiga, mungkin seperti itu. じゃあ今度は僕が相手をしよう。女の子相手に勝っても嬉しくないだろ。何よキラ君、女をバカにしてるの？いや僕はそんなつもりじゃ。何もじもじしてんだよ。 Mungkin ini Renji setelah kalah dari Ichigo ini, mungkin tadi pas terbaring di tempat tidur. その言葉そっくり君に返すよ。 Ini ingatan Hinamori waktu masih di akademi. Nah, benar seperti yang gua bilang tadi, bahwa bajunya ini, pakaiannya ini pakaian dari pelajar. Nah, kan? アバライ君。雛森副隊長、たった今戦時特例が発動されました。 Mungkin ya kayak macam cinta segitiga antara si Hinamori, Abarai dan Rukia. Tapi kalau dilihat di jalan ceritanya kayak Abarai ini bukannya punya perasaan ke Rukia, tidak, tapi gimana ya bilangnya, kayak perhatiannya terlalu berlebihan kepada Rukia, kayak semacam seperti itu. Jadi wajar kalau sebagian orang menganggap ada perasaan terhadap Rukia, tapi kayaknya tidak, kayaknya loh. Karena Abara ini merasa satu nasib lah dengan Rukia, sama-sama dari kalangan kumuh. Kan masa kecilnya Rukia dan Abara ini sama-sama di tempat apa itu, tempat yang lingkup orang-orang susah. Jadi merasa satu nasib. Dan Abara ini cukup perhatian dengan Rukia, dan perhatiannya termasuk perhatian yang sangat tinggi. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita hari ini. Untuk cerita kali ini kita mengisahkan tentang Hinamori, ingatan Hinamori pada Abarai yang mungkin kita menganggapnya sebagai perasaan bertepuk sebelah tangan, kayak seperti itu. Tapi entahlah, karena hanya sebatas Hinamori merasa sedih saat Abarai terkapar atau terbaring di tempat tidur dan mengingat masa lalunya, bahwa apa yang dilakukan Abarai ini terlalu berlebihan menurut Hinamori. Jadi kayak semacam cemburu lah, semacam seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini saja perjalanan kita. Untuk selebihnya kita lanjut di kemudian hari. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.